Ya, ini udah kita mulai rekam. Bu Nita, kita mulai percakapan kita hari ini ya. Coaching pertama berarti ya Bu. Ibu Ya, coachnya dan saya coachingnya. ya. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya Bu Nita? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Nita, kemarin saya dengar-dengar Bu Nita nyari saya, ada apa ya? Oh iya, kemarin saya mau sharing sesuatu Bu ke Ibu. Siapa tahu nanti Ibu bisa bantu saya menemukan solusinya seperti itu. Oh, jadi Bu Nita nyari saya itu mau sharing. Iya Jadi Bu. kira-kira tujuannya setelah sharing itu ingin apa Bu setelah percakapan dengan saya? Jadi setelah sharing dengan Ibu, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara membuat komunitas praktisi di sekolah saya itu jadi guru-gurunya itu mau menjadi pemateri gitu, Bu. Karena sampai saat ini kan kita komunitas praktisi tapi untuk jadi pemateri itu kita tidak mau gitu. Itu tujuannya, Bu. Oh, jadi tujuannya Bu Nita mau berbicara ke saya itu, melakukan percakapan dengan saya itu ingin mendapatkan solusi ya. Iya, Berarti nanti tujuannya setelah selesai percakapan dengan saya, Bu Nita ingin mendapatkan solusi gitu ya. betul, Bu. Oh, begitu. Baik Bu Nita, tadi seperti yang Bu Nita sampaikan bahwa di komunitas praktisi di sekolah Bu Nita itu supaya berjalan mau menjadi pemateri gitu ya. Ya. Silakan boleh diceritakan yang mau Bu Nita sampaikan. Ya, ada, Bu. Jadi di sekolah di sekolah saya itu kan ada komunitas praktisi Bu, namanya Semansi Belajar, di mana setiap hari Senin itu setelah upacara kami melakukan kumpulan seluruh warga sekolah dan setiap Senin itu bergiliran gurunya itu menjadi pemateri gitu. Namun masalahnya itu kita sulit untuk menemukan pemateri, jadi banyak guru yang tidak mau menjadi pemateri seperti itu. Oh, jadi komunitas praktisinya sudah ada dan setiap Senin Nah, itu berkumpul ya. iya Nah, Bu. kalau komunitas praktisinya sudah ada, kemudian pertemuannya juga sudah dilaksanakan, nah kira-kira kendalanya apa sehingga tidak ada pergantian yang mau menjadi pemateri, Bu? Itu dia yang masih saya cari ya Bu ya. Tapi kemungkinan itu mungkin karena sebelum jadi pemateri kan kita harus pasti dulu harus menguasai materi. Nah sepertinya itu masalahnya Bu. Jadi para guru tidak mau menjadi pemateri karena takut untuk memberikan materi itu karena mereka belum menguasai materi. Sepertinya seperti itu sih Bu. Oh iya, jadi kalau misalnya mereka belum mau menjadi pemateri itu karena ketidaksiapan menguasai materinya ya, Bu, ya? Iya, sepertinya begitu, Bu. Soalnya sulit itu tiap hari Senin untuk menentukan siapa pemateri, sulit. Jadi kalau ditanya, duh materinya belum siap deh, seperti itu. Oh, kalau begitu supaya mereka menguasai materi ya, semuanya yang ada di komunitas praktisi tersebut, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan? Hmm, berarti kalau seperti itu kita harus mengadakan sesuatu yang membuat para guru menguasai materi ya, Bu. Berarti seperti pelatihan mungkin untuk Ya, para guru menguasai materi gitu ya. Pelatihan ya, Bu ya? ya kalau misalnya mereka belum menguasai materi berarti harus ada semacam pertemuan atau pelatihan betul yang dikatakan Bu Nita. Oh iya ya, Bu, betul. Mhm. Nah, kalau begitu langkah apa saja nih yang harus dilakukan Bu Nita kalau misalnya mau melakukan pelatihan untuk guru-guru agar siap nantinya di komunitas tersebut untuk berbagi pengalaman atau menjadi pemateri?
Iya, mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan itu pastinya koordinasi dengan kepala sekolah ya, Bu, ya. Selanjutnya dengan wakil kepala urusan kurikulum juga mungkin untuk menentukan kapan pelatihannya dan siapa nanti narasumbernya seperti itu untuk menjadi pemateri untuk guru-guru di sini dan memastikan guru-guru di sini untuk kemudian harinya siap menjadi pemateri. Sepertinya itu langkah-langkahnya, Bu. Ya, nah langkah-langkah tersebut, akan direalisasikannya kapan, Bu? Mmm, sepertinya harus secepatnya ya Bu, karena kita kan komunitas praktisnya itu sudah berjalan gitu dan sekarang hari Selasa dan hari Senin depan juga sudah mulai ada komunitas praktisi lagi. Berarti sepertinya saya akan koordinasi kepala sekolah setelah kita melakukan coaching ini deh Bu, biar weekend mungkin bisa melakukan pelatihan seperti itu Bu, sepertinya. Semoga nanti ada waktunya di hari weekend gitu. Ya, tadi yang dilibatkan untuk mensukseskan acara tersebut, ada kepala sekolah, terus ada siapa lagi tadi, Bu? Wakil kepala Wakil sekolah? kepala ya, kurikulum sepertinya Bu ya yang harus terlibat dan Ya, pastinya semua ada guru juga nggak, harus ikuti. pembicara yang ininya, yang ngisi rencananya siapa, Bu? Biasanya mungkin seperti IHT saja mungkin ya Bu ya, pematerinya kita suka mengundang pengawas gitu. Menurut Ibu bagaimana ya kalau kita mengundang pengawas gitu untuk pemateri seperti Bagus, IHT Bu. gitu? Iya ya, Ya, IHT bagus. sama pengawas ya. Ya, terus supaya nanti, setelah pelatihan tersebut jadi siap nih anggota di komunitas praktisi, berarti harus ada semacam pembagian tugas atau bagaimana, Bu? Oh iya, betul Bu, saya baru terpikir ya. Jadi biar tidak setiap Senin itu kita, pusing tuh ya siapa bagian minggu ini. Sepertinya waktu pelatihan harus ditentukan ya Bu, minimal contohnya 1 bulan ke depan gitu atau mungkin, sampai 1 semester mungkin ya Bu, kita menentukan jadwalnya biar para guru juga mempersiapkan, mereka tampilnya kapan, materinya apa, dan mereka bisa persiapan jauh-jauh hari. Saya kira seperti itu akan membuat mereka lebih siap dan tidak akan membuat mereka menolak menjadi pemateri sepertinya ya Bu ya? Ya, bagus sekali Bu Nita. Kemudian nanti jadwalnya, akan Bu Nita buat seperti apa? Ditulis, diumumkan atau seperti apa gitu Mmm, rencananya? sepertinya akan saya, jadwalkan dulu dan nanti di-share di grup, sekolah sepertinya, Bu. Biar, para guru juga tahu jadwalnya dan mereka, bisa mempersiapkan secepatnya setelah melakukan pelatihan, seperti itu. Oh ya, bagus sekali Bu Nita. Bu Nita sudah menemukan solusinya ya dari Iya, percakapan terima kasih, ini. Bu. Iya, Ibu membukakan jalan. Iya, bener ya, Bu, seperti itu. Berarti nanti Bu Nita akan secepatnya berkoordinasi dengan yang tadi disebutkan ya, dengan kepala sekolah, kemudian dengan para wakil kepala sekolah dan membuat acara IHT, agar nanti, seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Nita, dibagi tugas sehingga anggota di komunitas praktisi itu bisa menyampaikan, apa namanya, materi di setiap pertemuannya. Iya. Begitu ya Bu Nita? Iya iya, betul, Bu, betul, seperti itu. Ya. Ada yang masih ingin disampaikan Bu Nita? Mungkin saya mungkin nanti harus memastikan saja ketika pelatihan, guru-guru itu memang semuanya siap menjadi pemateri setelah, melakukan pelatihan dan menerima materi dan tidak ada alasan lain lagi gitu ya, Bu, seperti itu yang harus saya lakukan. Jangan sampai, alasan kemarin tidak mau jadi pemateri karena belum siap materi, tiba-tiba setelah pelatihan ada alasan lain, sepertinya itu aja, Bu. Ya Bu. Kalau begitu berarti, sudah tercapai ya tujuan percakapan dengan saya hari ini? Iya, Bu, ternyata udah mendapatkan jawabannya. Terima kasih, Bu, sudah membantu saya menemukan jawaban dari masalah yang saya miliki. Sama-sama Bu Nita. Semoga nanti rencana yang tadi Bu Nita sampaikan bisa terrealisasikan dengan baik ya, sehingga komunitas Amin. yang, tadi Bu Nita sampaikan itu bisa, menjadi
anggota komunitasnya itu bisa menjadi pembicara di setiap season-nya ya, ada Iya iya, Bu, penjadwalan. saya harap seperti itu, tidak itu-itu saja gitu ya. Ya. Bagaimana Bu Nita, ada yang masih mau disampaikan lagi? Sepertinya saya, merasa cukup, tinggal nanti saya memastikan, kepada kepala sekolah, tentang rencana ini, terus kapan pelaksanaannya, dan juga menghubungi pemateri yang akan nanti mengisi ketika pelatihan yang saya rencanakan itu Pak Pengawas, semoga saja memiliki waktu yang luang sepertinya, seperti itu Bu. Mungkin kalau pengawas tidak bisa, kita harus mencari, pemateri lain, narasumber lain yang kemungkinan bisa datang ke sini di jadwal yang telah saya sepakati nanti dengan kepala sekolah dan wakil kepala kurikulum seperti itu. Ya, Bu Nita, kalau rencana tadi sudah terrealisasi, nanti indikator dari keberhasilannya kira-kira apa ya? Mungkin indikator keberhasilan itu nanti saya memiliki list schedule pemateri untuk minimal 1 bulan atau bagusnya 1 semester ke depan mungkin Bu, jadi biar lebih tenang gitu ya, biar persiapannya lebih matang juga setiap guru yang menjadi pemateri. Kalau sudah memiliki list itu, saya kira indikator dari permasalahan kita sudah terpecahkan. Menurut saya seperti itu sih Bu. Ya, nanti kan Bu Nita rencananya memanggil pemateri ahli ya yang dari pengawas itu. Iya, Nah, kira-kira nanti cukup nggak setelah pelatihan itu membuat komunitas praktisi itu confident gitu ya, percaya diri untuk menjadi iya, pemateri. iya. Atau misalnya kalau itu tidak cukup, kira-kira ditambah acara apa tuh saat pelatihannya? Mungkin ketika pelatihan saya harus meminta pada kepala sekolah untuk membuat simulasi seperti itu ya Bu ya. Jadi dalam waktu 2 menit atau 3 menit ke depan di depan pengawas, kalau di depan pengawas saja sudah berani, saya kira apalagi nanti ketika di komunitas praktisi tanpa pengawas, saya pikir itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri dari anggota. Oh iya, bagus Bu. Itu akan dilakukan seharian ya Bu untuk dengan yang praktiknya itu? Iya, kalau pelatihannya biasanya suka 1 hari Bu untuk pelatihan. Ya bagus Bu. Kira-kira masih ada hal lain nggak ya untuk agar yang diceritakan oleh Bu Nita tadi bisa berjalan sukses? Mungkin harus memastikan dukungan dari semua pihak ribut, tapi saya yakin kalau ada instruksi dari kepala sekolah, terus Wakaurkum juga, saya yakin semua warga pasti menghadiri pelatihannya. Apalagi ini juga kan dilakukan untuk kebaikan kita semua sih Bu sebenarnya. Cuma masalahnya kemarin itu kan belum siap gitu ya menjadi pemateri. Ya, Kalau sudah difasilitasi, saya rasa harusnya sih siap ya Bu ya. ya, ya. Jadi itu yang akan Ibu Nisa lakukan ya di waktu terdekat Iya, ini ya. iya, iya, Bu. Nah, nah, untuk tadi rencana aksinya itu kan Bu Nita akan memulainya minggu-minggu ini. Kalau Iya, boleh iya. saya tahu tanggalnya di tanggal berapa ya Bu? Mungkin sekitar tanggal 2 mungkin ya Bu. Insya Allah 2 September sepertinya. Soalnya biasanya kita juga hari Sabtu itu suka ada pertemuan anggota komunitas praktisi juga untuk mempersiapkan penampilan di hari Senin. Tapi mungkin sekarang kita akan ganti acaranya menjadi pembekalan seperti itu ya Bu. Sama aja sih yang seperti biasa dilakukan seperti biasa, hanya agendanya saja acaranya yang berubah seperti itu Bu sepertinya. Ya, itu ya agenda-agenda yang akan Bu Nita lakukan di Iya, waktu iya Bu, terdekat ini. sepertinya begitu. Ya, untuk berarti sekarang Bu Nita udah plong ya, udah dapet Iya Bu, solusinya ya. alhamdulillah ini plong sekarang Bu, saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan sekarang gitu, dan apa tujuan yang saya inginkan, barusan sudah mendapatkan rencananya, rencana aksinya seperti apa. Aduh Ibu, terima kasih Ibu sudah membantu saya ini. Ya, sama-sama Bu Nita. Lain kali kalau ada yang mau dibicarakan lagi jangan sungkan-sungkan ya. Ya, siap Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Nita. Assalamualaikum Bu Nita.
Ya, waalaikumsalam Ibu. Terima kasih nih Bu ya. Kita ke kelas lagi Ibu yuk sekarang. Ya, Ya, Ibu. Kita lanjut Bu ke yang kedua. boleh. Yang kedua Atau berarti ini Bu Nita sebagai coach dan coach saya ya, sebagai ya. coachee ya. Coach ya, iya Bu. Ini gimana 842 ya sekarang? Lanjut aja Ya, langsung. tadi berarti kita 15 menit pas ya, soalnya tadi Ya, mulainya pas. kurang dari Iya, ya iya, kurang dari setengah 9 tadi. iya. Artinya kalau kita mulai dari 8.45 pas nih Bu sampai jam 9. Ya, betul. Ya, 2 menit lagi kita pakai untuk intro tuh ya Bu ya. Boleh. Boleh. Jadi di coaching yang kedua ini kita akan melakukan sharing antara coach dan coachee, di mana saya Nita Erniati sebagai coach dan Bu Titi sebagai coachee untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dimiliki oleh Bu Titi seperti itu ya Bu ya. Ya, betul Ada sekali, Bu. 2 menit lagi, gimana mau mulai aja berarti? Berarti nanti sampai Boleh. jam 9 kurang 2 ya? Kita Heeh, mulai tadi aja ya? juga tadi juga kurang Assalamualaikum. 2 jadi pas ya. Ya, sip. Wah, kita mulai aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana nih kabarnya? Sehat Ibu, alhamdulillah untuk saat ini dan mudah-mudahan ke depannya sehat selalu. Kalau Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah, saya sendiri juga baik-baik saja dan saya juga ini sedang luang. Kemarin maaf waktu Ibu mau bicara, saya kemarin sedang ada pelatihan Bu, jadi tidak bisa. Tapi mungkin kalau Ibunya luang, kita bisa melakukan sharingnya sekarang Bu, bagaimana? Oh iya Bu, kemarin saya nyari-nyari Ibu, tapi ketika Ibu sedang pelatihan gitu ya, oh kata saya nantilah mungkin ada waktu lagi. Nah ternyata alhamdulillah hari ini Ibu Iya, bisa meluangkan waktu. iya maaf Bu, kemarin saya ada schedule gitu di hari kemarin. Ya nggak Ya, apa-apa Bu. jadi tujuan dari pertemuan kita kali ini berarti itu mau apa Bu sekarang? Tujuannya saya mau berbicara dengan Ibu itu ingin ada solusi Bu terhadap permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi Bu di sekolah. Oh gitu, jadi Ibu sedang menghadapi suatu masalah. Boleh saya tahu masalah apa itu Bu? Jadi gini Bu, di sekolah saya itu kan sekarang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan budaya positif yang salah satunya adalah menerapkan disiplin positif ya Bu. Ya, ya, ya. Nah, tetapi disiplin positif itu kan harus dilakukan oleh semua warga sekolah ya Bu, Ya, betul, termasuk betul Bu. gurunya juga kan harus melakukan semuanya. Nah, persoalannya di saya banyak guru-guru yang belum melaksanakan disiplin positif tersebut. Jadi, mungkin ya karena mereka belum mengetahui teorinya atau mungkin belum, apa, tersosialisasikan gitu materi disiplin Ya. positifnya. Jadi saya, mau berbicara dengan Ibu, gimana sih kira-kira ada solusi nggak Bu, untuk bisa menerapkan Dispo itu secara keseluruhan gitu Bu? Ya, jadi tujuan dari pertemuan kita kali ini tuh untuk menemukan bagaimana caranya membuat guru-guru itu bisa menerapkan budaya positif dengan melakukan dispo gitu ya Bu ya. Ya betul sekali Saya Bu. mau tahu dulu dari Ibu ukuran keberhasilan dari pertemuan ini berarti apa saja Bu? Ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini ada solusi, nanti yang solusi Sih, oke. tersebut bisa kita, laksanakan di waktu-waktu terdekat ini, yang target utamanya adalah nanti, terrealisasinya Dispo di sekolah saya secara menyeluruh gitu, Bu. Ya, bagus bagus, Bu. Jadi, Mhm. untuk mencapai tujuan itu, kira-kira apa sih kekuatan yang Ibu miliki itu, Bu, untuk mencapai tujuan itu? Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kalau rencana yang sudah saya, pikirkan gitu ya, sepertinya harus ada
semacam sosialisasi, Bu. Tapi sosialisasi tersebut harus dihadiri oleh semua guru. Jadi jangan perwakilan. Karena selama ini kan baru beberapa orang guru saja yang mengikuti kegiatan Dispo, Ya. sehingga ada beberapa guru yang belum gitu mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kira-kira kayaknya gitu rencana itu bisa terrealisasi kalau ada semacam pertemuan atau sosialisasi yang melibatkan seluruh warga sekolah gitu, apalagi Oke. guru. Jadi pernah ya Bu ya ada sosialisasi tapi yang mengikutinya itu belum semua seperti itu ya Bu. Ya hanya Kalau perwakilan. ya perwakilan. Kalau dari skala 1 sampai 10 itu Bu, di mana itu posisi sekarang di sekolah Ibu untuk penerapan Dispo? Kalau kita lihat rentang 1 sampai 10 mungkin baru 7 kali ya Bu. Kalau kita 7. lihat baru 7 kali. Ya. Dan harapannya nanti setelah terlaksana sosialisasi itu rentangnya bisa menjadi berapa Ibu? Rencananya rentangnya jadi 9, 10 Bu. Oh, 9, 10 bagus ya, Bu, ya. Iya, betul betul, harus maksimal ya, Bu, Iya, ya, 9, justru bagusnya iya, sampai 10 ya, Bu, ya. Oke. iya Jadi, betul. apa apa saja kemungkinan yang bisa Ibu lakukan sekarang untuk membuat, sosialisasinya itu dihadiri oleh semua warga? Karena kan kalau beberapa, eee, warga sudah pernah ya, Bu, ya. Nah, sekarang apa nih kira-kira yang bisa Ibu lakukan agar semua warga mengikuti sosialisasi itu? Mungkin Bu, saya kira gitu ya, kalau melibatkan seluruh warga di sekolah itu tentu saja harus ada izin dari kepala sekolah ya. Iya, iya betul, Jadi Bu. yang harus saya lakukan adalah berkoordinasi, yang pertama itu dengan kepala sekolah, kemudian dengan para wakil kepala sekolah, apalagi dengan humas kalau terkait Oh, iya iya. mengumpulkan, guru-guru itu tentu saja humas nanti akan diajak untuk, apa namanya, bekerja sama. Saya menyampaikan nanti susunan atau rencana-rencananya ke humas. Nah mungkin baru itu saja sih Bu yang ada di benak saya, Iya secepatnya iya. berkoordinasi dan mengusulkan untuk diadakan sosialisasi secepatnya gitu. Iya, betul betul. Heeh, jadi Ibu harus segera berkoordinasi gitu ya, Bu, ya, apalagi menghubungi humas. Lalu boleh saya tahu, Bu, kira-kira apa aja sih hambatan atau gangguan itu yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan, tadi yang kita inginkan, Bu? Hambatannya, karena tadi kan tujuannya supaya semuanya melaksanakan Dispo ya, Bu. Nah, Ya. selama ini hambatannya yang pertama karena belum semua menerima sosialisasi, tersebut. Nah, penyebab mereka belum menerima sosialisasi tentu saja karena mereka belum difasilitasi gitu untuk, Oh, eee, ikut ke acara sosialisasi karena selama ini hanya perwakilan. Jadi hambatannya ya itu tadi, karena belum semua mendapatkan sosialisasi yang sama tentang ya itu Dispo. hambatannya ya. Ya, Jadi setelah kita mengetahui hambatannya itu, seperti tadi, jadi solusinya menurut Ibu seperti apa? mmm, mungkin solusinya yang terdekat itu saya harus mengusulkan untuk membuat jadwal sosialisasi secepatnya, Bu. Oh, iya, betul betul, Bu. Mhm, Solusinya itu ya, setelah tadi Ibu konfirmasi iya. ke PKS gitu ya? Ya, Oh, selama ini memang ada Bu, pertemuan-pertemuan yang rutin yang kami laksanakan di sekolah, tapi belum semua dilibatkan. Misalnya oh, pertemuan setiap Jumat itu wali kelas saja dengan para wakasek. mmm, Nah, sekarang saya mungkin rencananya, mau mengusulkan ada satu waktu atau beberapa Jumat ke depan itu tidak hanya perwakilan wali kelas saja, tapi semua ikut di pertemuan tersebut dan nanti ada satu acara yang isinya sosialisasi Dispo gitu, Bu. oh iya. Bagus itu Bu rencananya. Terus, bagaimana dengan jangka waktunya itu Bu, yang akan Ibu rencanakan untuk aksi Ibu jangka waktunya kira-kira kapan gitu Bu? Atau berapa lama sampai ke sosialisasi itu? Kalau sekarang itu akhir Agustus ya, Bu. Nah, sepertinya pertengahan September juga sudah bisa dilaksanakan untuk minggu keduanya. Nah, minggu pertamanya saya berkoordinasi dulu, kemudian menyiapkan segala sesuatunya, mengambil pembicaranya,
pembicaranya bisa jadi dari pengawas, bina. Nah, terus nanti minggu keduanya kita sudah action gitu, Oh ya. semua dikumpulkan di waktu yang sama untuk menerima materi tersebut. Iya, menurut saya itu rencana aksi dari Ibu sudah bagus, sudah matang juga, Bu. Namun dari sekian banyak rencana itu, adakah rencana yang paling prioritas gitu, Bu, yang menurut Ibu ini wajib nih harus dilakukan dan harus segera dilakukan, itu yang mana, Bu, yang prioritas? Yang prioritas itu, tentu saja yang berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu, Bu. Karena, tanpa koordinasi itu tidak akan bisa kita mengumpulkan semua warga sekolah di acara sosialisasi. Jadi yang pertama itu dulu berkoordinasi, tapi saya, berkoordinasinya itu dengan membawa schedule, dan usulan bahwa di Jumat-Jumat pertemuan yang sering kita lakukan itu, mau ada acara sosialisasi gitu. Itu Iya. yang pertama. Iya, itu bagus juga, Bu. Itu langkah pertamanya bagus untuk menjadikan prioritas, saya setuju. Terus tadi kan Ibu juga sudah bercerita hambatan-hambatan gangguan yang mungkin Ibu miliki gitu ya. Nah, Ibu punya rencana gak bagaimana gitu cara Ibu mengantisipasi jangan sampai gangguan itu terjadi lagi gitu. Jangan sampai pas sosialisasi yang datangnya gak semua lagi seperti itu, Bu. Bagaimana itu cara mengantisipasi gangguannya menurut Ibu? Cara mengantisipasi gangguannya, saya nanti dengan humas itu betul-betul mencari waktu di, Jumat yang mana nih yang semuanya bisa hadir gitu. Jadi, Oh, tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang bentrok. Nah, karena hambatan oh selama ya, ini kan, selain perwakilan juga kan kadang-kadang ada yang tidak datang gitu ya ya, karena ya, betul, bentrok. Bu, betul. Ya, jadi antisipasinya di waktu yang luang aja yang, agak nyantai, tidak ada kesibukan sekolah gitu. Iya, ya, betul, Bu, setuju. Jadi Mhm. tidak ada alasan lagi ya, Bu, kalau kita nanti sudah menyediakan waktu yang tidak bentrok, jadi tidak ada alasan untuk warga yang lain bilang, aduh tidak bisa gitu ya, Bu, seperti itu. Bagus, Bu, bagus. Ya, dan kalau semuanya sudah hadir mendapatkan materinya, tentu saja, target bahwa disiplin positif itu bisa diterapkan di sekolah oleh semuanya itu akan tercapai gitu. Iya, siap, Bu, saya setuju. Jadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu itu apa berarti, Bu, kalau seperti ini ukurannya? Ukuran keberhasilannya nanti, setelah semuanya ikut sosialisasi, bersama-sama di sekolah kami itu melaksanakan dispo gitu, Bu. Oke, iya betul, Mhm, Bu. Jadi kalau nanti benar-benar terlaksana sosialisasi dan semuanya datang, berarti ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu itu udah benar-benar berhasil ya, Bu ya. Terus menurut Ibu iya. siapa nih dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Jadi biar semuanya bisa hadir itu kira-kira siapa, Bu, yang bisa membantu Ibu? Yang bisa membantu, seperti yang tadi saya, eee, utarakan untuk koordinasi ya. Nah, yang bisa membantu itu kepala sekolah, kemudian, para wakil kepala sekolah terutama humas, dan tentu saja semua rekan, yang akan diajak untuk hadir di sosialisasi tersebut. Itu yang bisa membantu tujuannya tercapai gitu. Iya betul ya Bu ya. Jadi Mhm. semua yang kita lakukan juga tanpa dukungan semua warga sekolah itu sama aja sulit ya Bu. Jadi tadi tujuan kita itu bagaimana cara membuat seluruh warga mengikuti sosialisasinya dan menurut saya rencana aksi yang Ibu lakukan tadi sudah bagus gitu Bu. Kalau rencana aksi itu bisa dilaksanakan, saya kira tujuan dari permasalahan ini akan terlaksana itu Bu. Lanjut Alhamdulillah. ya, jadi bagaimana nih Bu dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini seperti apa itu sekarang tindak lanjutnya? Ya. Ya, alhamdulillah saya setelah bicara dengan Ibu, ini jadi plong Bu dan menemukan solusi ya dari percakapan ini dan tindak lanjutnya saya akan segera berkoordinasi dengan semua yang terkait, kepala sekolah, para wakil kepala sekolah dan akan segera, menentukan, setelah berkoordinasi tersebut kapan waktunya sosialisasi. Ya Saya gitu jadi ya. semangat nih
Saya jadi Ya, semangat ya. setelah coaching dengan Ibu nih. Makasih ya Ibu. Iya, saya juga semangat Ibu, mau tahu nanti jadinya kapan gitu Bu sosialisasinya, nanti beritahu saja ya Bu ya, saya juga mau tahu gitu, mau bagaimana kelanjutannya dari sosialisasi budaya positif ini, seperti itu Bu. Dan saya harap semua yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasi seperti itu ya Bu ya, dan bisa menciptakan budaya positif sekolah. Ya. Oke, baik Ibu, berarti coaching kita sudah mencapai tujuan yang tadi kita rencanakan di awal ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Bu sudah ke rencana aksi dan juga nanti saya akan melaksanakannya gitu sebagai bentuk Iya, tanggung jawab. ya alhamdulillah itu Ibu juga bagus Bu, untuk merencanakan rencana aksinya, membuat rencana aksi Ibu udah bagus sekali seperti itu. Oke, mungkin Ibu kita kembali lagi ke kelas itu, udah mau bel lagi ya Bu ya? Kita ketemu lagi Iya nanti Ibu, untuk sharing lagi ya makasih Bu. ya Bu ya sudah Ya, mendengarkan saya sama-sama ya Bu. Bu. Ya, ayo Bu, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nita. Pas Bu, jam 8.58. Yeay. Iya, sekarang kita Alhamdulillah. refleksi ya. Mulainya itu ya refleksi. Jadi Ibu Ini dulu ya masih yang direkam atau berhenti dulu masih direkam atau rekam masih? aja ya. Oh Rekam iya aja iya. Bu sampai Karena jam 9.15 tadi ya. oh iya iya. Kita refleksi siapa dulu nih? Saya dulu ya. Siapa dulu ya? Iya, Ibu yang nanya apa tuh perasaan saya. Tadi saat jadi koci ya. Iya seperti itu. Baik Bu Nita, tadi percakapan yang pertama kita kan berbagi peran ya. Saya sebagai coach dan Bu Nita sebagai koci. Nah, tadi setelah percakapan yang kita lakukan, bagaimana nih perasaan Bu Nita nih? Perasaan saya tentunya sangat plong gitu ya Bu ya, karena masalah yang saya miliki akhir-akhir ini akhirnya bisa terpecahkan dengan bantuan Ibu gitu. Karena ternyata benar ya Bu, dengan sharing itu bisa mempermudah masalah yang menurut kita sulit untuk dipecahkan. Ternyata kalau kita share, apalagi dengan coach yang baik itu seperti Ibu, ternyata kita bisa menemukan caranya gitu Bu, rencananya untuk permasalahan itu. Saya senang sekali Bu akhirnya bisa mendapatkan rencana aksi yang bisa saya segera realisasikan gitu Bu. Terima kasih Bu. Jadi ternyata jangan dipendam ya kalau ada Ya, betul betul Bu. suatu masalah itu kalau dibicarakan pasti ada solusinya begitu ya Bu Iya Nita? betul 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 Bu, seperti itu. Iya. Ya, kalau apa refleksi saya sebagai coach tadi untuk percakapan yang pertama saya berusaha mendengarkan dengan menghadirkan diri saya walaupun tadi ada beberapa sedikit gangguan. Bu Nita itu di sekolah ya? Iya iya Tadi Bu, di sekolah ada soalnya. ada suasana Iya bel iya iya suara maaf bel Bu. Saya di sekolah ya, dari jam 7 Bu, udah mulai di sekolah. Jadi maaf ya Bu ya. ya. Ya, nggak apa-apa. Itu saya tadi sudah berusaha menghadirkan, terus yang mendengarkan aktif juga sudah dilaksanakan. Tapi kalau untuk pertanyaan yang berbobot, sepertinya kalau dilihat dari solusi yang didapat itu mungkin sudah Iya iya Bu, sudah dapat ya. sudah mengikuti alur Tirta ya, sudah Iya ke iya rencana Bu. aksi dan tanggung jawab dari coach itu sendiri itu setelah Nah iya Bu. coaching. Itu mungkin refleksi saya sebagai coach untuk percakapan yang pertama. Iya, berarti sekarang giliran saya ya Bu ya. Ya, Di coaching yang kedua di mana saya menjadi coach dan Ibu yang menjadi coachee, saya mau bertanya apa sih yang Ibu rasakan saat di coaching itu Bu? senang sekali Bu Nita. Saya jadi plong. Saya itu tipe orang yang apa ya, kalau punya rencana atau punya masalah itu ingin cerita gitu. Nah setelah bercerita ini juga dengan Bu Nita, saya jadi
jadi pede gitu, jadi Iya iya. rencana-rencana itu muncul gitu dari diri saya Iya, dari yang Ibu akan sendiri saya padahal ya? lakukan. Iya, Iya iya. Jadi tadi yang Ibu mungkin sebelumnya sudah kalau tidak melaksanakan coaching mungkin tadi tidak bisa diutarakan gitu rencananya iya seperti iya apa, tapi setelah coaching digali oleh Bu Nita, jadi saya keluar tuh rencananya iya. gitu. Padahal jawabannya itu sudah ada ya Bu ya, hanya, belum, tergali gitu seperti itu ya Bu, itu Nah, benar-benar, betul. fungsinya coaching ya Bu ya. Jadi saya senang sekali. Makasih ya Bu Nita. Ya sama-sama Bu. Dan, refleksi saya juga ketika menjadi coach, ternyata kita benar-benar terus mendengarkan aktif, apalagi tadi seperti yang Ibu katakan posisi saya sekarang sedang di sekolah dengan ya berbeda ya Bu, kalau seperti di rumah kan benar-benar fokus seperti, tapi saya tetap berusaha mendengarkan aktif dan juga menghadirkan penuh presence kehadiran saya juga, dan saya juga mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar Ibu bisa menggali sebenarnya potensi yang Ibu miliki itu udah sangat bagus gitu Bu, tinggal Ibu menggali, makanya saya berusaha memberikan pertanyaan yang bisa menggali potensi yang ada dalam diri Ibu untuk menjawab persoalan yang Ibu miliki, dan alhamdulillah kan Ibu akhirnya bisa. Saya percaya sih Bu, Ibu pasti bisa. Seperti itu. Terus untuk alur tirtanya saya kira sudah terlaksana juga ya Bu ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Saya kira sudah dilakukan, terus pertanyaan-pertanyaannya juga sudah berusaha sesuai alur, berusaha aja dulu ya Bu ya. Sudah berusaha dan sudah berusaha Ya, juga keren. memberikan pertanyaan berbobot gitu. Semoga bisa kita terapkan di coaching yang sebenarnya ya Bu ya, dan saya bisa menjadi coach yang baik itu Amin. di dunia nyata. Di dunia Amin. nyata. Ini Mungkin itu saja ya. sesi refleksi kayaknya pas ya. Kita sampai Iya. 9 lebih 5 menit. Iya, sebenarnya kan maksimal sampai 9.15, tapi kan itu maksimal ya Bu ya, nggak apa-apa. Oh, Jadi udah masih siap ada ya Bu waktu ya? ya, Bu? Ya masih sampai batas maksimal dari Pacang masih ada, kan 45 menit ya Oh Bu, ya. cuma kan itu maksimalnya ya. Tapi kita udah dapat tadi pas ya Bu, tadi ketika melakukan coaching itu mata terus ke jam. Lirik-lirik jam. Kalau Jadi harus untuk pas nih rekaman ini nafas. untuk rekaman jangan dulu dihentikan ya. Kita sampai keluar room aja ya. Iya, mungkin ya gimana Bu Tuti direkamnya beres apa belum itu? Udah selesai tapi 2 coaching dan 2 refleksi sebenarnya ya Bu. Nah, kalau sudah selesai, Ya, tutup saja. ya. Sebelum ditutup Bu Nita, refleksinya mungkin ada yang ketinggalan nggak atau ini? Mungkin yang harus ditingkatkan mungkin ya Bu ya, yang harus ditingkatkannya yaitu tadi harus banyak berlatih, karena ternyata baik menjadi coach atau coachee itu memiliki apa ya Bu, pressure-nya masing-masing seperti itu. Ketika jadi coach harus benar-benar berusaha untuk bisa menggali dari coachee, dan ketika menjadi coachee saya harus benar-benar bisa Terbuka. ya terbuka agar coach saya bisa mengidentifikasi masalah saya, itu aja kali ya sepertinya. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Ada yang tambahan nggak sebelum kita tutup nih? Betul Bu, menurut saya juga ini harus sering berlatih karena praktek coaching seperti ini sih sebetulnya sering juga kita lakukan di sekolah, tapi kita dulu kan belum mengetahui alur tirtanya. Tirta, Nah, ya benar. kalau Jadi dengan kalor latihan, ngidul ya Bu ya? ya, kalau dengan latihan yang baik nanti pasti akan terarah dengan baik pula gitu, akan Iya lebih betul betul. terbiasa lagi. Ini kata Bu Tuti, nanti praktek aslinya waktu bisa panjang, bisa juga pendek ya Bu. Iya Bu, betul ya, nanti kalau aslinya Iya bisa betul, berjam-jam mungkin ya Bu ya. bisa curhat. Iya, curhat gak lihat-lihat jam di samping, Iya, 15 menit teng gitu. Tapi kita iya, on time ya Bu ya tadi semuanya. mhm. Ya Bu, kita tutup. Nanti Ibu berarti ngirim ke saya linknya. Ya boleh Bu.
Iya, iya. Ini kita hentikan rekaman dulu ya. Ya, tuh udah masuk room yang lain. Oh iya. Oke, Ibu, rekamannya di stop dulu.